Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0515423112 UPBJJ Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah struktur data, lebih tepatnya tugas 2. Untuk tugasnya itu sendiri adalah sebagai berikut. Di tugas 2 ini adalah lanjutan dari tugas 1, di mana kita menjelaskan tentang entity relationship diagram. Nah, untuk tugas 2-nya ini di sini sudah ada entity relationship diagram atau ERD dengan beberapa entitas dan atributnya. Saya akan membacakan dulu soalnya, kemudian nanti akan saya coba praktekkan. Soalnya itu adalah berdasarkan entity relationship diagram atau ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam PP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Untuk mengerjakannya sendiri kita membutuhkan aplikasi ini, exam PP ini. Biasa saya sebutnya exam PP. Dan sebelum kita untuk masuk ke jawabannya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit dari diagramnya. Di diagram ini adalah bentuk ERD. Di sini ada entitas juga atributnya beserta relasinya. Untuk yang pertama ada entitas dokter. Entitas dokter ini dia mempunyai atribut yaitu ID dokter, kemudian nama dokter, kemudian alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, sama spesialis. Ada tanggal lahir juga di sini. Tapi kemungkinan nanti saya akan mencoba mengganti untuk tanggal lahir ini menjadi tanggal praktek, terus yang waktu kerja ini jam praktek, gitu, seperti itu. Dan relasinya itu dokter ini adalah menyimpan data, kemudian memeriksa pasien di sini. Jadi relasi ke entitas pasien dokter. Kemudian yang kedua ada entitas pasien. Entitas pasien ini mempunyai atribut-atribut. Yang pertama adalah nama pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Kemungkinan juga bisa ditambahin keluhan, tapi biasanya tidak. Kemudian relasinya sendiri, ini pasien diperiksa oleh dokter melalui entitas pasien dokter. Kemudian pasien juga melakukan pendaftaran ke relasi entitas daftar. Kemudian yang ketiga ada entitas administrator yang mempunyai atribut-atribut ID admin, waktu jaga, sama nama. Relasinya sendiri adalah memberikan data dari relasi dokter admin dari administrator memberikan data ke dokter admin, seperti itu. Kemudian juga melayani relasi ke daftar. Kemudian yang keempat ada entitas daftar. Di sini ada atributnya berupa ID daftar,
ID admin, dan ID pasien. Relasinya sendiri adalah melayani pasien untuk melakukan proses pendaftaran. Kemudian yang kelima ada entitas dokter admin. Dokter admin dengan atribut ID data, ID admin, sama ID dokter. Relasinya adalah menghubungkan antara dokter dan administrator, memberikan dan menyimpan data juga. Kemudian ada entitas pasien dokter yang terakhir, ada ID dokter, kemudian ID pasien, ada waktu periksa, dan juga ada resep. Relasinya adalah penghubung banyak ke banyak antara pasien dan dokter, diperiksa dan memeriksa antara pasien dan dokter. Seperti itu. Langsung saja kita akan mencoba mengerjakannya. Dari penjelasan-penjelasan itu kita akan langsung membuka exam. Untuk exam sendiri kita akan start yang di Apache dan MySQL sampai dia hijau. Kemudian untuk masuk ke webnya bisa kita pakai admin atau kita ketik URL, tapi ini kita langsung saja tekan adminnya, maka ini akan memuat tampilan localhost /php myadmin. Kita tunggu sebentar. Coba di refresh. Nah, ini sudah masuk ke settingannya. Nah, ini adalah dashboard untuk kita membuat database melalui MySQL. Untuk pertama yang akan kita lakukan untuk membuat tabel tersebut adalah, tadi saya sudah membuat nih tugas 2. Saya akan mencoba membuat baru, new, di namainnya misalkan rumah sakit. Kalau yang sekarang misalkan rumah sakit, jangan rumah sakit, rumah sehat kita, sehat, red, database rumah sehat sekarang sudah ada nih. Kemudian kita klik di rumah sehatnya, kemudian kita create new table, create, langsung masuk ke MySQL nya untuk kita mengisi tabel-tabel yang akan kita isi. Yang pertama itu kita akan meng-create itu tabel dokter.
Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan lagi tabel pasien. Kemudian kita akan menambahkan lagi tabel administrator. Kemudian kita tambahkan juga tabel daftar. Kemudian setelah itu ada yang berikutnya, tabel pasien dokter. Dan yang terakhir ada tabel dokter admin. Nah, setelah kita memiliki tabel-tabel ini bisa dilihat sudah ada tabelnya. Kayak misalkan kita klik di administrator, kita lihat struktur. Nah, ini yang dimasukkan adalah sesuai dengan SQL-nya, sesuai dengan bahasa pemrogramannya tadi. Untuk administrator itu ada 3, yaitu ID admin, kemudian nama admin, sama waktu jaga. Nah, untuk yang ini kita masukkan indeks. Kemudian juga kita masukkan indeksnya. Untuk yang di daftar juga sama, masuk ke struktur. Di sini di daftar ini ada ID daftar, ID admin, sama ID pasien. Dokter juga ada. Bukan indeks. Untuk dokternya itu yang tadi saya bilang itu saya ganti jadi jam praktek sama tanggal praktek. Kemudian di atribut dokter admin juga ganti indeks. Kemudian di pasien
tekan more, index. Kemudian entitas yang terakhir yaitu pasien dokter. Ya, setelah sudah jadi seperti ini, kita bisa melihat tabelnya atau dengan tabel dengan relasinya dan kardinalitasnya, atau kita bisa mengisi dulu sesuai dengan apa yang tadi kita isikan tabelnya. Semisal administrator kita coba insert supaya nanti terlihat di tampilannya. Itu misalkan yang mau kita insert itu misalkan ID adminnya 0587, misalkan nama Sofian Adi, kemudian waktu jaga misalkan shift 2. Oke, berarti ini sudah terisi, tinggal kita lihat di sini ID adminnya 0587, nama admin Sofian Hadi, waktu jaga shift 2 misalkan. Kemudian di daftar kita coba insert atau tambah, misalkan ID-nya kita 1, di sini ID adminnya, kemudian ID pasiennya misalkan 1. Error. ID pasien misalkan 20 atau 25. 125. ID pasiennya, karena ini kita daftar dulu, jadi harus diisi dulu nama pasiennya nih. Sini misalkan kita tambah pasien, misalkan pasien pertama namanya Aris, misalkan seperti ini. Alamatnya di Bogor atau di Jalan Raya Bogor. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kita tambah lagi, misalkan kedua
pusat misalkan, terus laki-laki. Kemudian kita isi lagi pasien yang ketiga misalkan, pasien yang ketiga namanya Kirat Mangun misalkan, bukan misalkan Ayu Novita, alamat Jakarta Utara, jenis kelamin perempuan. Misalkan yang terakhir kita insert lagi, misalkan yang keempat Kirat Mangun, misalkan alamatnya di Bekasi. Jenis kelamin laki-laki. Di sini sudah kita insert, berarti ada 4 pasien. Ada 4 Daris, Sandoko, Ayu. Kemudian kita coba isi yang dokter. Yang dokternya itu kita insert, misalkan nama dokter, ID dokternya misalkan ID-nya 85. Kemudian nama dokter Dr. Tirta, alamatnya Jalan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Nomor handphone 0813 Tanggal prakteknya di hari ini tanggal 21 misalkan, tanggal 21 bulan 5. Kemudian spesialis apa, misalkan spesialis jantung atau spesialis anestesi. Jam praktek ada misalkan 4 jam, 8 jam. Jadi di sini sudah ada Tirta dengan ID. Tadi sudah kita isi yang itu. Kemudian pasien dengan dokter. Pasien dokter kita coba insert dulu database-nya. ID-nya misalkan 1. Kemudian ID dokternya, pasiennya yang pertama, tanggalnya sekarang. Resepnya misalkan ada amoxicillin, terus asam fenemat, kemudian ada vitamin C misalkan. Ini kemudian yang daftar satu misalkan ini
daftar, ID pasien, intensif lagi 2, ID adminnya, ID pasiennya 2, terus tambah lagi 3, ID adminnya 0587, terus yang keempat setelah database ini kita isi, kita langsung lihat untuk kita langsung cari di Oke, ternyata saya ada lupa nih di sini. Kita harus klik dulu di rumah sehat, kemudian lihat desainnya nih untuk melihat hubungan. Nah, ini kan belum rapi, coba kita rapihkan dulu.
relasinya kurang lebih seperti ini. Kita save as, namanya misalkan tadi udah saya coba buat, sekarang saya mau bikin baru lagi, tugas 2, huruf besar semua, tugas 2, basis data. Save. Saya akan coba screenshot ini untuk hasil dari untuk buat laporannya. Basis data ini saya akan save di SS ERD. Oke, kemudian setelah ini sudah di save, yang kita akan melihat lewat command promptnya nih dari sel ini, melihat hasilnya yang sudah kita input benar atau tidak. Kita coba melalui ini. Di sini sudah di menu command prompt CMD, kita akan perintahkan untuk membuka ke MariaDB nya ini, MySQL nya. Kemudian untuk melihat database nya kita ketik ini show database, nanti akan keluarnya di tugas 2. Kalau untuk memindahkan ke tugas 2 itu kita use rumah sehat yang terakhir kita buat. Nah, sekarang sudah ke direktori rumah sehat, tinggal kita lihat tabelnya dengan perintah show table. Nih, tabelnya sudah ada tabel administrator, ada tabel daftar, dokter admin. Nah, sekarang kita untuk melihat administrator itu yang bertugas, misalkan siapa, kita tinggal ketik select admin, ID admin, ID nama admin sama waktu jaga from administrator. Nah, ini sudah terlihat ID adminnya 0857, nama admin Sofyan Hadi, waktu jaga shift 2. Ini terus kemudian untuk menampilkan daftar, misalkan menampilkan daftar, berarti tinggal kita panggil dengan select ID daftar,
ID admin, ID pasien. Nah, ini ID daftarnya 1 sampai 4. Terus kemudian misalkan untuk dokter nih, karena kan dokter agak banyak. Untuk yang dokter, select ID dokter, nama dokter, spesialis, alamat, nomor HP, tanggal praktek, jam praktek. Nah, seperti ini. Di sini ada ID dokter 85, nama dokter Dr. Tirta, spesialis anestesi, alamat Pisangan Baru, Jakarta Timur, nomor HP ini. Terus tanggal prakteknya 21, jam prakteknya 8 jam. Kemudian untuk menampilkan nama pasien, nama jenis kelamin, nih, select nama pasien, jenis kelamin. Nih, Aris Teadianto, laki-laki, Handoko laki-laki, Ayu perempuan. Terus untuk menampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki aja atau perempuan saja, pakai perintahnya yang ini. Select nama pasien, jenis kelamin laki-laki, misalkan. Nah, ini yang laki-laki aja yang keluar. Kalau kita laki-laki ini ganti perempuan, maka yang keluar juga perempuan. Kemudian yang kita mau cek lagi dokter admin. Yang mau kita cek, misalkan dokter admin. Di sini ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, sama resep. Berarti kalau untuk memanggilnya tinggal kita select ID dokter, ID dokter, kemudian ID pasien, waktu periksa, resep, ID pasien, waktu periksa, sama resep. Dari pasien dokter. Nah ini karena panjang jadi kelihatannya di sini nih. Ada ID dokter, pasien, terus waktu periksa, resep, sama amoksilin, sama asam fenemanat, asam fenenamat, seperti itu. Nah, ini sudah saya lakukan
lakukan prakteknya dan alhamdulillah berhasil. Terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah mengajarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya masih belajar. Alhamdulillah sudah banyak tahu tentang MySQL sama database. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini saya semakin bisa dan kedepannya semakin bisa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.